يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dimensi Sejarah. Halo sahabat, terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok. Akan tetapi, menurut kisah, seiring perkembangannya waktu di negeri yang disebut Atlantis ini, raksasa Gunung Toba dan Gunung Krakatau kini menunjukkan tanda-tanda bahwa sudah akan tiba waktunya meletus. Oleh karena itu, berkerumun serta berbondonglah sebagian penduduk bersiap siaga menggunakan perahu raksasa guna akan meninggalkan negeri yang disebut Atlantis itu, pergi menuju negeri-negeri asing lainnya. Hingga waktunya tiba, meletuslah Gunung Toba yang menurut kisah 50 km diameter kawahnya meledak. Berhamburlah magma ke segala penjuru arah dan meledakkan Gunung Krakatau serta membumi hanguskan seluruh apa-apa yang ada di sekitarnya, menjadikan dunia gelap gulita hingga 100 tahun lamanya, mencairkan lapisan es yang menutup daratan yang konon katanya sekarang ini disebut benua Eropa. Sahabat, menurut informasi umum, letusan pertama Gunung Toba ini terjadi pada sekitar 800.000 tahun yang lalu. Jika melihat kurun waktu tersebut, kisah ini memang sedikit bisa dicerna oleh logika bahwasanya terjadi letusan jauh-jauh hari sebelum peradaban Masehi dimulai serta sebelum adanya fase pembuatan kalender Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Menurut kisah ini, air laut pada saat itu naik ke dataran hingga mencapai ketinggian 200 meter, yang mana menenggelamkan lembah-lembah dan pertanian-pertanian yang dulu terkenal subur sekarang lenyap menjadi lautan. Lalu diceritakan pada saat masa banjir besar ini terjadi, para kapilah-kapilah dagang berpencar ke seluruh daratan yang baru, yakni seperti daratan Eropa, Amerika, Arabia maupun Afrika. Di sana, kapilah-kapilah dagang ini mengajarkan ilmu-ilmunya kepada para penduduk lokal sebagai wujud rasa terima kasih serta sumbangsi terhadap dataran atau rumah yang baru mereka huni. Disebabkan mereka adalah termasuk umat yang paling cerdas, maka seiring berjalannya waktu, mulai ramai dan berkembanglah peradaban baru yang mereka diami ini. Dengan tak lupa mereka selalu menceritakan asal-usul tanah air mereka, tanah kelahiran yang teramat jauh di seberang sana, dalam beragam kisah yang mana termaktub di dalam kitab para nabi-nabi dan pujangga sesudahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat, menurut kisah, apabila manusia di seluruh dunia ini dibiarkan memilih tinggal di bumi Nusantara ini, maka mereka akan merasa tidak asing serta merasa nyaman. Dikarenakan menurut kisah ini, jauh pada masa yang lampau, Indonesia terutama tanah Jawa ini ialah merupakan mother home atau kota untuk seluruh umatnya Nabi Adam alaihi salam. Wallahu alam bisawab. Sahabat, menurut kisah, nama dari Batara Brahma terdapat di dalam silsilah babat tanah Jawi. Pada silsilah ini dituliskan bermula dari Nabi Adam yang mana berputra Nabi Syed. Kemudian menurut kisah, Nabi Syed menurunkan Sang Hyang Nur Cahaya yang menurunkan Sang Hyang Nurasa, yang mana Sang Hyang Nurasa kemudian menurunkan Sang Hyang Wenang, menurunkan Sang Hyang Tunggal, kemudian menurunkan Batara Guru, lalu menurunkan Batara Brahma. Menurut pemahaman dari naskah-naskah kuno bangsa Jawa, Batara Brahma merupakan leluhur dari raja-raja di tanah Jawa. Dalam bahasa Jawi kuno, arti dari kata Jawa adalah moral atau akhlak. Sering diucapkan dalam percakapan sehari-hari apabila seseorang dikatakan ora Jowo,
Ini berarti tidak punya akhlak atau tidak punya sopan dan santun. Berdasarkan mitologi Jawa yang mana telah menjadi turun-temurun, dikisahkan bahwasanya keturunan bangsa Jawa adalah keturunan Brahma dan Dewi Saraswati, yang mana salah satu keturunan yang sangat terkenal di kalangan guru Hindustan atau di negara India saat ini, dan guru Buddha atau negara Cina pada saat ini. Brahma adalah Betara Guru Janabadra yang mana mengajarkan ilmu kejawen. Nah sahabat, menurut beberapa pendapat sejatinya awal mula ilmu kejawen adalah ilmu akhlak yang mana diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Perlu digarisbawahi, yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah ilmu kejawen, melainkan ilmu akhlaknya tersebut. Namun berdasarkan mitologi Jawa, ilmu kejawen adalah dasarnya dari ilmu akhlak. Ilmu akhlak ini yang di dalam Al-Quran disebut dengan Milatu Ibrahim, yang mana diteruskan secara sempurna oleh Nabi Muhammad SAW. Nah sahabat, sejatinya Nabi Adam dan para nabi-nabi yang lain adalah seorang muslim, yang mana Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 131 hingga 132. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wallahu alam bisawab. Sahabat, dalam buku kisah perjalanan guru Hindustan di India maupun guru Buddha di Cina menyatakan bahwasanya sama belajar ilmu kejawen kepada guru Janabadra dan mengembangkan ilmu kejawen ini dengan nama sesuai dengan nama asal mereka masing-masing, yang mana di India mereka menamakan ajaran Hindu, di Cina menamakan ajaran Buddha. Nah sahabat, di Timur Tengah dalam sebuah riset terhadap kitab suci Hindu, Buddha, Injil, dan Al-Quran ternyata menemukan bahwasanya tokoh Brahma sebenarnya adalah Nabi Ibrahim, sedang Dewi Saraswati adalah Dewi Sarah, atau kata Brahma ini jika dalam bahasa Ibrani disebut Abraham. Sahabat, dalam kisah ini Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi, mempunyai 3 istri, yakni Siti Sarah, Siti Hajar, dan Siti Kantura. Namun di literasi yang lain disebutkan bahwa Nabi Ibrahim mempunyai 4 istri. Namun di dalam kisah ini hanya disebutkan 3 istri saja, yakni 1 Siti Sarah, 2 Siti Hajar, dan Siti Kantura. Siti Sarah melahirkan Ishak, Siti Hajar melahirkan Ismail, yang mana menjadi cikal bakal silsilah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dari Siti Kantura melahirkan 6 orang anak, yakni Jimran, Jaksan, Medan, Midian, Isbak, dan Su'ah. Nah sahabat, berikut ini adalah persamaan dari kisah Brahma dan Nabi Ibrahim yang mana menyeruak di bangsa Jawa. Mitos yang menyeruak di bangsa Jawa, Brahma adalah sebagai leluhur bangsa-bangsa di Nusantara. Ini adalah boleh jadi merupakan sebuah peristiwa sejarah, yakni mengenai kedatangan Nabi Ibrahim untuk berdakwah. Menurut kisah ini, keturunan dari Siti Kantura adalah keturunan yang kelak akan menjadi leluhur Bani Jawi. Sahabat, Nabi Ibrahim ini berasal dari bangsa Ibria atau Arab yang memiliki arti menyeberang. Menurut kisah, nama Ibrahim merupakan asal dari nama Brahma. Nah sahabat, berikut ini adalah persamaan kisahnya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki istri bernama Sarah, sedangkan Brahma memiliki pasangan yang bernama Saraswati. Dalam kisah Nabi Ibrahim hampir mengorbankan anak sulungnya Ismail, sementara Brahma terhadap anak sulungnya yakni Atarfa. Brahma adalah pralambang monoteisme, yaitu keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sementara Nabi Ibrahim adalah Rasul yang mengajarkan keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mendirikan Baitullah atau Ka'bah di Mekah, sementara Brahma membangun rumah Tuhan agar Tuhan diingat di sana. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok.